Saya nggak mau langsung saya jauh masuk surga, nggak mau. Nunggu jamaah samawi saya. Sorry ya, saya menunggu jamaah samawi. Kenapa begitu? Karena para nabi tanda tangan. Siapa-siapa yang bahasanya bahasa Suryani, Imrani, bahasa-bahasa khusus, maka innaka yamafil ma'wa. Teman-teman netizen, tahu nggak cirinya aliran sesat itu gimana? Nggak jauh-jauh. Salah satu jargon aliran sesat itu adalah memberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga tanpa melalui ikhtiar yang kuat, tanpa memiliki effort yang hebat. Kenapa aliran sesat selalu menjual jargon itu? Karena memang alirannya nggak rasional. Sehingga orang mempercayainya bukan karena rasionalitas dalam memahami bukti-bukti saintifik ataupun bukti-bukti ilmiah, tapi lebih mengikutinya karena janji-janji yang disampaikan oleh si pemimpin tadi. Kamu pasti masuk surga, sama aku pasti masuk surga. Asal kamu beriman, percaya sama aku, kamu pasti masuk surga. Asal kamu nurut sama aku, kamu pasti masuk surga. Selalu sedemikian. Kenapa? Karena itulah yang bisa laku dijual oleh dia. Ya. Jadi kalau subhanallah dengan bahasa muda, pokoknya aku nggak akan masuk surga sampai semuanya rombonganku ku bawa masuk surga semuanya. Sehebat apa Anda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau pernah mengatakan tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Bahkan amal solis kita sekalipun, melainkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udahlah ya, buat teman-teman yang cerdas, pasti udah ketemu titiknya. Nah, buat orang-orang awam, kadang-kadang ya dibuai dengan kata-kata yang memudahkan. Masuk surga pasti dengan aku masuk surga. Itu mirip seperti investasi yang isinya adalah kenikmatan, berbanding dengan investasi yang penuh dengan perjuangan, biasanya yang penuh dengan kemudahan dan kenikmatan itu investasi bodong. Kalau investasi bodong kita menyesali hanya di dunia, kalau pengajaran bodong kita akan menyesalinya untuk selama-lamanya. Semoga menjadi masukan ya buat para pengikut-pengikut beliau ini. Ikut pendapatku, bagaimana pendapat kalian? Saya Uda El Huda, cerdas berpikir. Bagaimana jika Mama Gufron berhadapan 1 lawan 1 dengan Sun Wukong, si kera sakti dari Gunung Huaguo? Wukong yang tidak sabaran langsung melancarkan serangan ke Gufron dengan menggunakan tongkat saktinya. Tung 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 sahur. Gufron yang terkena pukulan bertubi-tubi karena tidak siap dengan serangan itu, Gufron pun marah dan berkata, Wukong yang tidak terima karena dikatain celeng, langsung melancarkan serangan lagi ke arah Gufron dengan tongkat saktinya. Namun kali ini Gufron sudah siap dan mengeluarkan skill 1 yaitu tangkisan penjaga gawang neraka. Semua serangan dari Wukong ditangkis Gufron dengan mudah. Gufron kemudian mengeluarkan skill andalannya yaitu Mas kodi akalia maaf. Ala kayenaka syududu maaf kodina. Skill ini menciptakan ilusi di area sekitar, sehingga menciptakan Betul atau tidak? dengan win rate 100%. Wukong yang terkena efek tersebut jadi linglung, dan mengiyakan semua hal yang dikatakan oleh Gufron. Gufron mencoba merekrut Wukong untuk jadi pengikutnya dengan menggunakan bahasa hewan yang dikuasainya. Betul atau tidak? Betul. Namun karena Wukong sudah berguru dengan Biksu Tong, dan semua bahasa hewan yang diucapkan oleh Gufron ternyata hanya gimmick semata, Wukong akhirnya tersadar. Gufron akhirnya mengeluarkan skill ultimate-nya yaitu 44 bidadari surga. Gufron mensummon 44 bidadari dari langit untuk bersiap menghajar Wukong. Wukong tak tinggal diam, ia pun mengeluarkan skill ultimate-nya yaitu Thousand Monkey Rampage. Wukong menciptakan banyak klon dari rambutnya. Kedua skill itu pun bentrok dengan sangat dahsyat, sehingga arena berubah seperti tawuran antar pelajar versi mitologi. Namun di balik kericuhan, ternyata yang memenangkan tawuran itu adalah klon dari Wukong. Gufron yang terpojok akhirnya mengeluarkan skill terlarangnya, yaitu ciuman penghapus garis keturunan. Bibir Gufron berubah menjadi besar dan sangat berbisa. Semua klon Wukong dilibas abis oleh bibir Gufron, dan Wukong yang tidak siap dengan serangan maut tersebut, akhirnya terkena dengan telak dan Wukong pun terkapar. Namun semua belum berakhir, skill awakening Wukong aktif dan Wukong tiba-tiba berubah menjadi kera raksasa. Wukong yang mengamuk tak terkendali, ia menghajar abis-abisan Gufron dan itu membuat Gufron tidak berdaya. Pada akhirnya, Wukong berhasil menumbangkan Mama Gufron. Sun Wukong si kera sakti keluar sebagai pemenang.